Waduh, ini Nah, udah mulai-mulai nih. udah Mau ke mulai. sana foto JPO Pinisi atau tadi ngajak Enggak, anak-anak? jadi kan tadarus kan udah nih Oh gitu, semalam, Masya terus Allah. tadi subuhan udah. Heeh. Ini udah Terus foto-foto juga, rencananya sih mau diposting-posting gitu nanti itu tadi saya udah lihat, udah saya love gitu kan. Karena emang sekarang ya mau nggak mau dong, segala sesuatu apa sih yang nggak diposting di media sosial gitu kan. Heeh. Kalau nggak diposting isinya apa dong media Betul, sosial cuman kan kita? jadi bingung juga ya, ini Heeh. sebenarnya saya maksudnya sih mau menyebarkan, ayo ngajak yuk bareng-bareng tadarus Iya, iya, gitu. Tapi iya, kan iya. kadang-kadang ada orang aja yang bilang, ih ria banget sih pamer-pamer gitu. Jadi Iya, bingung kan? itu jadi diomongin orang juga Heeh. ya. Nah, kira-kira gimana nih masa segala ibadah itu kan jangan melulu semuanya harus diupload ke media sosial Mm-mm. katanya. Kira-kira kalau dari hukum agama Islam itu seperti apa? Jangan sampai segala hal yang kita lakukan itu maksudnya baik, malah mengurangi pahala Oh kita di kita. bulan Ramadan kayak gini Mm-mm. kan jangan sampai ya. Langsung deh kita tanya sama yang mengerti betul begitu ya, paling paham lebih daripada kita soal agama Islam. Heeh. Ada Ustadz Hilman Fauzi yang sudah bergabung di Good Morning. Assalamualaikum, Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pasti dengerin nih ya, tadi kita ngobrolin apa. To the point deh, Gimana nih dalam agama Islam ya, kalau segala sesuatu ibadah diupload di sosmed, Kita gimana, sedekah di-upload di sosmed gitu, gimana tuh, A? Iya, pada prinsipnya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya adalah kita hanya berharap dan hanya bersandar kepada penilaian Allah atas setiap amal ibadah yang kita lakukan. Nah, jika dalam amal ibadah itu ada perasaan ingin dilihat sama orang lain, ingin dihargai sama orang lain gitu, maka khawatir masuk kategori yang disebut dengan ria gitu. Jadi ria itu perkara yang setiap amal perbuatan kita ingin dilihat dan ingin dinilai oleh orang lain. Bagaimana cara membedakannya? Simple saja. Ketika tidak ada orang yang like, ketika tidak ada orang yang love terhadap postingan kita, jadi berubah niat kita, jadi berubah amal kita. Maka dari situlah nanti akan kelihatan kita ria atau tidak begitu. Maka apakah share di sosmed amal kebaikan kita boleh atau tidak? Ya sah-sah saja. Untuk niat syiar, untuk niat mengajak agar orang termotivasi dengan amal kebaikan kita. Karena sungguh barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, sampai orang lain itu berbuat kebaikan karena ajakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat baik itu. Makanya ini kan urusan hati ya. Amalan hati itu tidak ada yang bisa menebak. Kita tidak boleh juga menjudge orang ria atau tidak. Kita juga tidak boleh kemudian menghakimi orang, dia Maria, si itu Maria, gak juga gitu. Karena ini adalah amalan hati. Lebih baik berkaca kepada diri sendiri, apa motif dan niat kita. Selama untuk Allah, kemudian jadi syiar kebaikan, insya Allah ada pahala ikhlas di dalamnya. Nah, itu. Memang penting ya, intinya niatnya tuh buat apa dulu Jadi gitu. sedih gak kalau nggak ada yang love? Ya, enggak juga Oh sih. enggak, alhamdulillah. Jadi masih ikhlas kategorinya ya. Gini juga nih, kan kadang-kadang kita ngabuburit tuh kan sering kali ya, kita scroll apa namanya, Instagram atau apalah. Facebook atau apa. Tiba-tiba kita suka ngelihat sesuatu yang, aduh, nggak sepatutnya kita lihat nih, gitu. Itu gimana nih, gitu? Apakah ini juga mengurangi ibadah nih, gitu? Iya, kalau sesuatu itu apa istilahnya datang tiba-tiba dan kita tidak merencanakan untuk melihat sesuatu yang buruk itu, maka insya Allah itu cukup dilihat pada pandangan pertama saja. Oke. Setelah itu kemudian kita alihkan pandangan kita, Asal karena nggak kita berlanjut tahu ya. bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Nah, kalau kita tetap melanjutkan menatapnya, melihatnya, bahkan mendownloadnya, maka kita masuk kategori bukan tiba-tiba, berarti itu direncanakan. Dan itu khawatirnya mengurangi pahala ibadah puasa kita. Karena kalau kita bicara tentang puasa, puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Betul. Tapi bagaimana puasa kita bisa menahan tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik. Termasuk menjaga pandangan kita agar tidak melihat sesuatu yang buruk begitu. Waduh, itu dijaga dia. tuh. Astagfirullahaladzim. Jangan juga sampai di-share Jadi ya. kalau di awal, ya itu kan istilahnya ya rezeki aja gitu. Tapi jangan dilanjutin terus. Astagfirullahaladzim. Oke, jangan dilanjutkan. Itu dia Oke. pemirsa, ini penting banget ya. Nah selanjutnya nih, kalau tadi kan bilang bahwa ternyata
jangan membuat hal-hal yang kita posting itu membuat orang lain tuh berpikir kita tuh ria, ya kan? Atau mungkin kita sendiri nih, ngelihat orang lain, ya enaknya makannya itu nih. Saya nih misalnya nih lihat postingannya Alfian ya, Alfian lagi buka puasa di mana gitu. Ya enak banget ya, enaknya jalan-jalannya ke sini. Itu gimana tuh, kan hal-hal yang mungkin aja terlintas ya. Dan gimana caranya supaya kita tuh kayak astagfirullahalazim, ingat itu jangan begitu gitu. Kadang-kadang kan suka lupa, natural aja gitu. Tetap husnuzon ya. Harus husnuzon. Berprasangka baik gitu. Iya, Masya Allah. Jadi gini, kita ini tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan tubuh ini berenang agar kita bisa mengarungi sederas apa arus ombak. Bahasa sederhananya begini, kita tidak bisa menebak bagaimana penilaian orang ke kita. Kita nggak bisa ngatur bagaimana penilaian orang lain kepada kita. Yang bisa kita atur apa? Bagaimana diri kita dikendalikan untuk kemudian menghadirkan yang baik-baik ketika kita posting di sosial media. Makanya ada istilah begini, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Kita pastikan dulu kira-kira yang kita sharingkan ini bermanfaat tidak ya? Kemudian ada yang dirugikan tidak ya ketika saya posting ini? Kemudian jika ini adalah sebuah informasi atau berita, kita harus memastikan validitasnya. Ini benar atau tidak gitu. Nah, jika kita sudah melakukan tahap-tahapan itu, maka insya Allah, ya sisanya kita serahkan saja kepada Allah kan. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Akan ada saja orang yang mungkin, ya tadi tuh, gak senang sama kita, kemudian menilai buruk tentang kita. Yang jelas, kita seberusaha mungkin, sebaik mungkin, hadirkan yang baik-baik. Apapun responnya, itulah yang terbaik untuk kita. Makanya nanti begini, kalau kita posting di sosial media ya, ketika dipuji, ketika dicaci, itu biasa aja. Dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya sama saja. Itu hanyalah penilaian manusia. Belajarlah untuk kita share kebaikan dan tetap niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Bukan karena penilaian manusia. Nah, begitu. Itu dia yang paling kata-katanya. penting tuh. Aduh. Tapi setidaknya mungkin lebih baik di bulan suci Ramadan ini jauhin dulu deh sosial medianya gitu. Itu kan lebih baik lagi gitu ya. Karena ada aja ya godaan Ada untuk godaannya seperti itu. gitu kan. Oke deh kalau begitu Ahilman. Makasih banyak ya meskipun sebentar tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita coba ingat-ingat gitu ya untuk kita bijak di media sosial. Sampai ketemu lagi Kamis depan insya Allah ya Ahilman ya. Sehat-sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.